ayat 11 dari surah Ar-Ra'd. Ini saya kutip ya, sebagian daripada surah Ar-Ra'd bahwasanya Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini saya terjemahkan secara sederhana. Bahwasanya manusia tidak akan dapat merubah kondisinya sebelum dia dapat merubah pola pikirnya. Sebelum pemahaman yang dibaca itu mengandung unsur yang faktual dalam alam. Nah, kenapa ini alam ini yang menentukan wahyu tidaknya sebuah pernyataan? Maaf, Ya. boleh saya ini sedikit Pak Cakra. Ya. Pernyataan dari Pak Cakra tadi mengatakan bahwa itu Al-Quran itu adalah bukan wahyu. Betul ya, itu kita garis bawahi dulu. Sebelum nanti Pak Cakra melanjutkan untuk menjelaskan lebih lanjut lagi. Bukan wahyu, ada catatan terperinci atau alasan-alasan tertentu bahwa itu Al-Quran itu benar-benar bukan wahyu dari Allah, atau dalam tanda kutip itu sebuah tulisan yang memang ditulis sendiri oleh manusia, bukan dari Allah sendiri. Iya, ya. Tadi saya mengatakan, ya, baik. Al-Quran itu bukan wahyu sebelum. Ini kalimat perlu diperhatikan baik-baik, susunan kata-kata yang saya tuangkan. Al-Quran itu bukan wahyu sebelum apa yang dibaca itu mengandung pemahaman yang faktual dalam alam. Artinya, ketika Anda baca suatu kalimat dalam Al-Quran, itu Anda harus pahamkan pemahaman itu harus mengandung pengertian yang faktual. Ketika faktual, ayat itu menjadi wahyu. Nah, Al-Quran itu bisa jadi wahyu kalau ya kan, kalau yang Anda pahamkan, pemahaman yang Anda rumuskan dari bacaan Anda mengandung unsur-unsur yang faktual dalam alam. Nah, jadi Al-Quran itu bisa jadi dua ini ya, bisa jadi wahyu, bisa jadi tidak, tergantung bagaimana Anda membaca. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi Anda menanyakan persoalan sikap kaum ulama, tokoh-tokoh agama yang mengklaim hadis ini adalah juga bagian daripada wahyu. Nah, ini adalah justifikasi mereka untuk agar hadis ini disatukan dengan Al-Quran. Artinya, pernyataan Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab hadis diklaim juga sama datangnya dari Tuhan, dari Sang Pencipta alam. Persoalannya, klaim itu adalah tidak mendasar. Sama sekali tidak mendasar. Nah, makanya kita gugat klaim itu. Klaim itu adalah klaim-klaim mereka-mereka yang menjagokan hadis itu sendiri. Di antaranya adalah Al-Ghazali yang sangat dikenal dalam masyarakat Islam. Itu adalah salah satu tokoh Islam yang menjagokan hadis ini, yang mengedepankan ilmu-ilmu dongeng, ilmu-ilmu percaya buta, dalam artian dogma. Nah, dogma adalah di dalamnya percaya buta, ilmu keyakinan percaya buta. Jadi dogma adalah bukan petunjuk, bukan pencerahan, bukan ilmu kebenaran. Nah, ini kawan-kawan kita yang dalam Islam ini untuk dimengerti apa itu dogma. Jadi jangan sampai kejebak. Nah, kalau informasi yang diterangkan oleh kitab hadis mengandung dogma atau percaya buta atau memaksakan kita harus percaya buta atas nama Tuhan dengan penakutan, ini bukan kebenaran. Nah, makanya syariat Islam itu adalah lambang ketidakbenaran agama itu sendiri. Kalau Anda tahu esensi agama Islam benar apa tidak, lihat saja dari sudut syariat Islam. Tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu pusing-pusing. Lihat saja dari dimensi, dari poros, dari perspektif syariat Islam. Karena syariat Islam inilah yang menjadi esensi agama Islam itu sendiri. Makanya orang sufi yang ada dalam agama Islam sukar memberi satu solusi
untuk membuat masyarakat jadi orang baik-baik. Kenapa? Karena mereka terjebak di dalam syari'i atau syariat Islam. Kalau dalam ilmu atau istilah orang sufi itu sering disebut syari'i. Yang mereka maksud syari'i adalah syariat Islam. Nah, makanya kalau Anda ingin tahu secara ringkas, secara sederhana, bagaimana Anda bisa tahu apakah agama Islam itu benar apa tidak? Lihat saja dari dimensi syariat. Ternyata syariat Islam itu yang dikandung adalah ilmu-ilmu berongeng. Artinya pernyataan Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab fikih bukanlah wahyu. Kan walaupun diklaim wahyu, ini datangnya dari Tuhan. Jangankan kitab hadis, Al-Quran itu sendiri tidak bisa diklaim sebagai wahyu kalau pemahaman yang dibuat itu tidak mengandung pengertian yang faktual dalam alam. Jadi wahyu itu timbul ketika Anda bisa merumuskan satu pemahaman. Satu pemahaman yang bisa Anda telusuri, bisa Anda amalkan, sebab akibatnya itu, prosesnya itu dalam alam itu sendiri. Sehingga hasil daripada yang Anda tuangkan di dalam akal pikiran ketika Anda proses dalam badan ini, baik itu secara psikologi, secara perasaan, secara tindakan, itu akan menunjukkan hasil. Nah, pemahaman itu adalah wahyu. Misalkan, contoh, ayat 11 dari surah Ar-Ra'd. Ini saya kutip ya, sebagian daripada surah Ar-Ra'd, bahwasanya Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, ini saya terjemahkan secara sederhana. Bahwasanya manusia tidak akan dapat merubah kondisinya sebelum dia dapat merubah pola pikirnya. Nah, ini wahyu. Kenapa saya bilang wahyu? Karena bisa dites. Bisa dites dalam alam. Siapapun manusia, tanpa syarat. Dan Anda bisa mengetes klaim ini tanpa syarat. Kapan saja, di mana saja, bagaimanapun kondisi Anda. Bisa Anda tes. Bahwasanya kalau Anda ingin merubah nasib hidup kepada pembaharuan, kepada kehidupan yang Anda idamkan, the best version of yourself. Ketika Anda ingin mewujudkan satu impian, bagaimana saya bisa mencapai satu kehidupan dan ini ya, baik itu secara perlakuan, karakter ethic, karakter yang Anda idamkan, sehingga Anda menciptakan diri Anda ini kepada kehidupan yang Anda inginkan, maka lihat, robah dulu pola pikirnya. Ketika pola pikirnya ini bisa dirancang sedemikian rupa, yang Anda juga melakukan hal-hal yang Anda perlu lakukan secara methodical, secara sistematis, maka impian itu akan tercapai. Walaupun tidak persis 100%, tetapi akan cukup persis seperti Anda yang bayangkan. Makanya dalam Bible itu kan ada disebutkan begini, let's create man in our image. Kita menciptakan manusia dalam imajinasi kita. Yang dimaksud itu manusia itu sendiri menciptakan kehidupan kita ini melalui pola pikir. Kita bayangkan dulu bagaimana hidup yang kita mau. Termasuk dalam hal ini sangat relevan, pemisahan, penceraian Al-Quran dan hadis kan bagian daripada ide yang saya argumenkan, yang saya tuangkan. Kalau kita ingin hidup, ingin perubahan dalam hidup, maka kita introspeksi yang jadi masalah dulu, di apanya yang jadi masalah. Ternyata kualitas hidup itu sangat terkait dengan pola pikir. Nah, ketika kita berubah pola pikir, ya pola hidup akan berubah. Nah, ketika orang Islam berani mencoba jujur, ada masalah antara penyatuan hadis dan Al-Quran, sungguh bermasalah. Sehingga merubah pola pikir ini menjadi solusi, menjadi jalur baru untuk menciptakan satu kondisi yang kita harapkan. Nah, kembali kepada tadi bahwasanya hadis itu adalah wahyu, ini sungguh keliru. Klaim itu hanya adalah klaim iklan. Hanya iklan belaka, tidak punya substansi di dalamnya.
Bagaimana? Dasar Pak. Kurang jelas, gimana? Coba di... Klaimnya tanpa dasar. Benar, ya, klaimnya tanpa dasar, benar. Ya, klaimnya tanpa dasar. Jadi ini perlu dimengerti ya. Ketika Anda membaca buku, membaca satu kitab atau ini ya, satu apapun buku yang Anda baca, kan yang penting sekali Anda mengetahui adalah objektif buku itu sendiri, the premise. Dalam hal ini kerangka. Dalam membaca kitab hadis, banyak orang Islam tidak bisa melihat kerangka hadis itu kemana. Ini masalahnya. Jadi dituntut menghafal. Kenapa menghafal ini dituntut? Ya karena agar tidak menggunakan akal pikiran, tidak mencoba merenungkan apa sih yang kandungan yang dicoba terangkan oleh hadis ini. Ternyata dari kerangka hadis adalah bukan kepada pemberdayaan suara hati nurani, bukan kepada pemberdayaan akal pikiran, bukan kepada kemaslahatan kita bersama, bukan kepada kemanusiaan, bukan kepada kreativitas, bukan kepada agar kita ini jadi orang baik-baik. Ternyata kerangka dari kerangka agar kita ini jadi orang jahat. Itu masalahnya. Ini kerangka ini yang sangat tidak dimengerti oleh kebanyakan orang Islam umumnya, termasuk ya kaum ulama. Jadi ulama ini ternyata bukan warasatul anbiya, atau kalaupun mereka mengklaim ahli, ternyata mereka ahli dongeng. Ini kawan-kawan di bawah ini, yang di bawah ini tolong dicetak. Kaum ulama itu bukan ahli ilmu pasti, tetapi mereka adalah ahli ilmu dongeng, ahli ilmu konspirasi teori, ahli ilmu dogma. Nah, sedangkan ilmu-ilmu itu adalah ilmu hitam atau ilmu yang menjerumuskan diri kita sendiri. Nah, itu sebagai catatan sampingan ya. Baik, terima kasih Pak pengamat. Mungkin saya sambut dulu kawan lain yang sudah masuk. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditambah bisa Anda tambah. Bersabar dulu ya. Baik, Bapak. Selamat malam Pak Cakra. Oh, Yuli, selamat malam Yuli, apa kabar? Ya, kabarnya buruk Pak Cakra, semua akunnya Yuli nggak bisa buka. Ini akun terakhir. Minta tolong di follow dulu Pak Cakra. Akun saya udah rungkat semua. Oke, baik, oke, siap. Pak Cakra sehat Pak Cakra? Oh, sehat. Terima kasih banyak Yuli. Sudah live dari jam berapa Pak Cakra hari ini? Dari jam berapa ya? Ini sudah 1 jam lebih sedikit ya. Ya baru 1 jam. Kita masih hampir separuh. Ini seru. Ini seru banget ini perceraian ini. Kita harus menjawab yang kemarin Pak, yang dibilang sama Bu Gaisani. Dia kan sempat bernarasi Pak Cakra bahwa dia menyerangkan bahwa perceraian itu suatu keberuntungan jika ada di keyakinan orang Muslim. Karena itu suatu solusi katanya jika ada perceraian itu katanya. Yeah. Pak Cakra, saya baru ingat, tolong diaktifkan AI-nya Pak Cakra supaya nggak rungkat Pak Cakra. Titik 3 yang di bawah itu kita aktifkan Pak Cakra. Baru Pak Cakra aktifkan AI-nya supaya kita aman. Teman-teman bantu di follow akunnya saya supaya saya bisa open cam. Izin ya Pak Cakra ya. Soalnya akun saya semua udah hilang Pak Cakra. Kepanasan semua. Oke, baik, terima kasih Yuli. Terima kasih. Dilanjutkan Pak Cakra, saya menarik nih perceraian Quran hadis. Oke Pak Cakra, mohon maaf teman-teman ya, saya memotong. Silakan Pak Cakra. Oke, terima kasih. Ini apa namanya? Ingin saya sambut Pak ini Brother Yohanes. Selamat malam, good evening. Thank you brothers, great to see you again. Thanks for coming in. Good morning Pak Cakra. Selamat malam. Yeah, you look fresh. You have 10 years younger. Thank you very much. I appreciate that. Yeah. Jadi pertama-tama saya juga mau mengingatkan kembali bahwa siapapun di platform ini nantinya adalah orang-orang yang punya intelektualitas tinggi, yang kepalanya akan tetap dingin, hatinya akan tetap sejuk. Jadi saya harapkan tidak ada yang marah-marah ataupun emosional di forum ini. Baik Pak Cakra, langsung saja saya mau sampaikan tiga poin. Tolong Pak Cakra elaborasi nanti Pak. Yang pertama Pak, ini adalah di surat Muhammad
ayat 7. Di situ disampaikan, wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, ya, maka kamu akan ditolong. Nah, di sini menjadi satu pertanyaan yang kritis tentunya ketika menolong Allah di sini, Pak, menjadi salah satu hal yang it's very dangerous and it happens in Indonesia. Jadi ada beberapa kasus, banyak kasus, bahkan ada salah satu wanita yang hanya berkomentar atau menyampaikan hal tentang suara toa yang begitu keras sehingga bisa merembet kemana-mana, bahkan tempat ibadah, vihara dan sebagainya dibakar. Dan dalil yang disampaikan di situ adalah menolong agama Allah. Jadi nanti tolong Pak Cakra bisa elaborate di situ, Pak, karena ini terjadi dan banyak kasus seperti ini. Apakah benar Allah ini meminta pertolongan dari umatnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang An-Nisa, surat An-Nisa ayat 80, Pak. Di situ disampaikan bahwa menahati Nabi Muhammad sama dengan menahati Allah. Nah, pertanyaan saya, apakah di sini bisa disimpulkan bahwa ketika umat Islam ini mentaati Nabi Muhammad sebagai nabinya, itu sama dengan mempertuhankan, ya, sekali lagi, apakah ini mempertuhankan Muhammad itu sendiri? Itu yang kedua. Ini tolong dielaborasi juga. Lalu yang ketiga, ini saya juga akan bertanya tentang surat Al-A'raf 157. Ya, di situ disampaikan bahwa Nabi Muhammad ini tidak pandai baca tulis, Pak. Artinya begini, kaum cendekiawan ini terutama yang memiliki background education yang tinggi, ya, S2, S3, doktor, gitu. Seharusnya dalam pemikiran saya itu ketika dia gelarnya sudah as a master or doctor, dia bisa berpikir apakah orang yang tidak bisa baca tulis atau kesulitan untuk baca tulis bisa dijadikan sebagai satu suri tauladan. Sementara nih, kalau saya sendiri melihat Pak Cakra nih, Pak Cakra seorang profesor, tentunya saya percaya apa yang disampaikan itu karena telah melalui proses tahapan yang begitu tinggi sebagai profesor. Akan berbeda dengan halnya ketika Pak Cakra ini lulusan SD dan berbicara tentang let's say educational or psychological education. Saya tidak akan percaya apapun yang Pak Cakra katakan, karena background Bapak sendiri sangat low gitu kan, very low, and I don't believe you at all. Itu sama halnya dengan buta huruf tadi, Pak. Kenapa kaum intelektual ketika dia memiliki pendidikan yang begitu tinggi dengan gelar yang begitu tinggi, begitu taat dan patuh, dan bahkan ada hal-hal yang kontroversial begitu. Nah, itu 3 hal yang saya mau sampaikan. Minta tolong Pak Cakra untuk bisa dielaborate tentang hal itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ada 3 poin itu yang diangkat oleh Brother Yohanes. Terima kasih banyak. Appreciate for the questions. Jadi yang pertama persoalan ayat 7 dari surah Muhammad dan ayat 80 dari surah An-Nisa dan ayat 57 dari surah Al-Isra. Terkait ini saja saya gabung, saya jawab sekalian terkait dengan the messenger atau pembawa pesan yang diterjemahkan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad yang ada dalam kitab hadis. Persoalannya begini, kata Muhammad itu dalam Al-Quran bukan artinya sesosok seperti yang diyakinkan oleh umat Islam. Jadi kata Muhammad 5 kali dalam Al-Quran ada kata Muhammad, 4 kali di dalam surah, 1 kali di atas nama surah, yaitu surah Muhammad. Jadi 5 kali total. Tidak satu tempat pun kata Muhammad itu direferensikan kepada sesosok seperti yang kita baca dalam kitab hadis. Tidak satu pun. Muhammad itu bukan artinya sesosok yang lahir di Mekah pada masa 1400 tahun yang lalu
Kira-kira demikian dari keluarga Abdullah, ya kan? Bukan demikian. Nah, itu yang pertama. Jadi Muhammad itu perlu dimaknakan. Makna itu harus hadir, harus bisa terjamah oleh semua manusia tanpa syarat, siapapun mereka, sehingga mereka bisa mengerti, bisa mengalami apa itu Muhammad di dalam di dalam diri mereka. Nah, jadi itu satu. Kemudian persoalan terkait ayat 80 surah An-Nisa, yang intinya begini, siapa yang sudah mematuhi yang membawa pesan, yaitu messenger, rasul, itu sudah mengikuti Allah. Nah, makanya kedua elemen ini tidak bisa terlepas daripada manusia itu sendiri, tidak bisa berdongeng, harus fakta, harus bisa terjamah dalam ranah alam. Makanya konsep Nabi terakhir atau Nabi yang diyakinkan dalam agama Islam itu sungguh keliru. Sungguh tidak bisa sebagai rasul, tidak bisa sebagai messenger dalam hal ini. Makanya pemisahan Al-Quran dan hadis sangat penting. Sungguh penting kalau kita ingin tahu apa sesungguhnya makna Al-Quran itu yang bisa bermakna kepada kehidupan. Kalau Al-Quran ini disaring melalui kacamata agama, maka Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Malah Al-Quran ini bisa merusak. Seperti yang sudah kita lihat sekarang, dari abad ke abad. Al-Quran ini hanya menjerat manusia kepada kezaliman dalam beragama. Kenapa demikian? Karena dimaknakan melalui kacamata agama. Nah, ini para Muslim cendekiawan ini. Saya mengajak Anda coba baca Al-Quran itu dalam kacamata ranah alam, bukan dalam kacamata ideologi agama, bukan dibaca melalui kacamata asbabun nuzul dan kitab hadis. Coba baca, coba melalui jujur apa makna itu yang selayaknya dirumuskan agar pengertiannya itu bisa menjadi wahyu seperti yang kita bahas barusan. Sehingga menjadi satu petunjuk, sehingga bisa bermanfaat proses sebab akibatnya itu kemana. Nah, kemudian ayat 57 juga demikian, yang terkait dengan messenger, kalau nggak salah ya, ayat surah Al-A'raf 57 ya, Brother Yohanes, yang terakhir. Al-A'raf 157. Oh, 157 ya, sebentar ya. 157, sebentar ya. Saya lihat 157. Oh, sebentar ya. Sebentar, sabar dulu ya. Oh ya, oke. Jadi ayat 157 dari surah Al-A'raf, dari surah Al-A'raf juga intinya ke situ. Persoalan mengikuti Rasul, wa'ati'ullah wa'ati'ur Rasul. Siapa yang sudah mengikuti Allah sudah mengikuti Rasul. Kemudian di ayat yang 80 yang barusan itu saya bahaskan, mereka yang sudah mengikuti Rasul itu sudah mengikuti Allah. Yang dimaksud Rasul ini bukan Muhammad yang terpisah daripada Anda sendiri. Nah, artinya kenapa? Dua unsur ini harus berada di dalam manusia itu sendiri. Rasul itu bukan terpisah, tetapi kesadaran. Itu Rasul. Impetus. Jadi Rasul itu adalah terkait dengan nervous system, kalau dalam bahasa Inggris itu ya, ini saraf-saraf yang ada dalam manusia. Saraf ini menyerap informasi apa yang kita lihat di sekeliling kita, itu memberi pesan, membawa pesan kepada akal kita ini untuk memproses, kemudian hati ini menyaring kembali apakah tindakan informasi yang diterima itu baik atau buruk. Hati itu akan merasakan. Itulah Rasul, itulah hati. Nanti ada
ada nanti kaitannya dengan Nabi. Jadi Nabi bukan seorang yang pernah lahir pada satu ketika dan yang terakhir itu lahirnya 1400 tahun yang lalu. Maka konsep Nabi terakhir sungguh keliru, sangat bertentangan dengan prinsip alam. Maka Al-Quran menolak konsep-konsep yang demikian. Nah, kembali kepada ayat 157 yang ditanyakan, itu juga terkait dengan persoalan wa atiullah wa atiur rasul. Artinya di sini bukan mengikuti satu ajaran Nabi yang dimaksud Nabi Muhammad untuk mengikuti Tuhan. Bukan demikian. Kalau kita maknakan wa atiullah wa atiur rasul melalui kacamata agama, disinilah yang membuat orang Islam kejebak habis-habisan, ketipu habis-habisan. Karena ternyata Rasul yang dimaksud adalah Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab fikih, dalam kitab hadis. Yang kita dapat di dalam kitab-kitab tersebut hanya mengajak manusia kepada ignoran, kepada kezaliman dalam beragama. Nah, kalau Anda mengikuti Rasul yang demikian, mengikuti Nabi yang demikian, maka Anda kejebak. Ya, makanya argumen topik di sini, penceraian ini adalah satu hal yang mutlak kalau kita ini adalah seorang pencari kebenaran. Nah, itu. Jadi demikian dulu, Brother Yohanes. Itu pertanyaan yang sungguh penting dan sangat sentral. Saya kira persoalan wa atiullah wa atiur rasul. Ini saya rangkumkan anda-anda di bawah 3 ayat yang ditanyakan itu tadi, ayat 7 dari surah Muhammad, ayat 80 dari surah An-Nisa, ayat 157 dari surah Al-A'raf. Itu yang terkait dengan wa atiullah wa atiur rasul. Nah, kedua komponennya itu harus dimengerti dalam ranah alam yang tidak bisa dipisahkan dari manusia itu sendiri. Harus bagian daripada fitrah manusia. Nah, ini baru membuat Al-Quran bisa jadi petunjuk. Cara begini baru membuat Al-Quran ini sebagai wahyu. Sebelum bisa dimengerti demikian, Al-Quran ini tidak bisa diklaim sebagai wahyu. Kalau kita hanya baca hafal, hanya membaca dengan mengalun-alun, hanya sekedar baca, itu bukan wahyu. Saya kira demikian dulu, Brother Yohanes. Appreciate. Terima kasih banyak. Ada yang ingin ditambah? Oh, terima kasih Pak pencerahannya. Saya jadi berpikir begini. Berarti ada yang kena apa ini Pak, menurut Pak Cakra? Ya. Tadi disampaikan bahwa ini sebuah jebakan atau terjebak dalam hal yang begitu fundamental. Artinya ada yang kena prank Pak. Boleh di-elaborate sekali lagi Pak? Cepat diulang pertanyaannya, kurang. Ya. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ada yang terjebak dalam suatu hal yang sangat fundamental di sini. Ya. Artinya, nah, itu bisa dikategorikan dalam tanda kutip kena prank dong Pak. Oh ya, jelas sekali. Jelas sekali. Jelas sekali. Itu memang kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dinafikan. Kalau kita ini mau jujur. Kalau orang Islam, para cendekiawan, kaum ulama mau jujur. Jelas kena prank. Jelas kena kalau istilah orang di market ya, kalau istilah Wall Street di stock market itu Ponzi scheme. Wall Street, oke. Pak Cakra, saya ingin bertanya juga, mungkin menambahkan dari Bang Yos ya, tapi emang benar yang dibilang itu prank. Tapi Pak Cakra, kenapa? Menurut Pak Cakra ini apa yang menyebabkan mereka itu sebenarnya sudah tahu ini kena prank, tapi mereka masih mempertahankan Pak, padahal itu sudah kena prank, tapi mereka tetap, oh enggak, ini benar semuanya, ini keselamatan, perceraian itu suatu solusi. Nah itu Pak, apa yang menyebabkan itu Pak Cakra, kira-kira Pak Cakra? Padahal ini tidak baik, tapi mereka mempertahankan Pak Cakra. Iya, terima kasih Yuli. Begini, karena dalam Islam itu mengingkari kenyataan adalah bagian daripada doktrin. Semakin Anda tutup mata, tutup telinga, tidak mau open, tidak mau menerima kenyataan, semakin Anda menambah iman. Nah, jadi ketika kenyataan ini kita tunjukkan kepada mereka, mereka juga menolak. Mereka tahu
ada ketidaksambungan, ada kemiringan, ada hal yang aneh di dalam Islam. Dalam hati kecil saya kira mereka tahu. Tetapi karena dituntut untuk percaya buta, untuk menutup, untuk membiarkan akal, membiarkan hati, sehingga hati dan akal ini tidak lagi berfungsi. Ketika hati dan akal tidak berfungsi, disinilah mereka kejebak. Jadi prank itu mereka tidak lagi menganggap sebagai prank. Tidak lagi mereka menganggap ini hal yang menjerumuskan. Malah mereka menganggap ini bagian daripada iman yang harus diterima. Nah, itu sehingga secara psikologis masyarakat Islam memang sudah dituntut untuk percaya buta, mengikuti sesuatu yang mereka tidak mengerti. Nanti ada satu kata lain yang ada dalam Al-Quran itu yang terkait dengan persoalan ini, kata ghaib, yang dimaknakan oleh para penulis hadis untuk meyakinkan sesuatu yang tidak Anda mengerti, dan Anda harus ikut yang Anda tidak mengerti itu sebagai bagian daripada akidah atau iman. Nah, disinilah persoalan yang sangat mendasar secara struktur, secara psikologis, secara secara fundamental yang membuat orang Islam ini susah terbuka terhadap fakta, terhadap kenyataan, terhadap realitas alam. Makanya penceraian Al-Quran dan hadis adalah mutlak. Kalau kita ini mau menjadikan diri kita ini manusiawi, kalau kita ini tidak mau dijadikan robot, tidak mau dijadikan sebagai budak mental dalam beragama. Nah, makanya saya mengajak kaum muslim cendekiawan ini coba berani berpikir, berani jujur. Jujur yang sesungguh-sungguhnya jujur. Karena ya kalau Anda tidak bisa jujur dan tidak berani jujur karena Anda dituntut untuk agar tidak jujur, maka ajaran yang Anda anut itu bermasalah. Sangat bermasalah. Makanya Islam itu sendiri secara institusi, secara yayasan yang dibentuk oleh syariat, oleh hadis bermasalah. Makanya pemisahan Quran dan hadis itu ya harus mutlak, memang harus dipisahkan kalau kita memang menginginkan pemahaman yang dibaca itu adalah satu pemahaman yang bermanfaat yang didapat dalam Al-Quran. Sekiranya demikian, Juli, tentang kenapa umat Islam sukar menerima prank, sukar menolak hal-hal yang demikian, ya, karena mereka memang secara doktrin ya dituntut untuk menipu. Makanya penipuan, pernyataan yang tidak faktual dalam alam itu, kalau Anda perhatikan dakwah-dakwah yang disampaikan oleh para ustadz terutama ya, kalau Anda perhatikan kalimat yang dituangkan itu kan kalimat-kalimat yang tidak mengandung nilai-nilai yang faktual dalam alam, hanya dibuat-buat saja. Sehingga mereka sendiri ke bawah secara tabiat, sudah kebiasaan. Dan kebiasaan itu memang diajarkan, bukan salah paham. Memang dari didikan ceramah, ya kan, kalau di Universitas Islam itu malah ada fakultas khusus tentang dakwah. Tentang dakwah yang isinya di dalam itu adalah banyak konspirasi teori. Nah, disinilah yang kita mencoba, yang tidak disadari oleh banyak kaum Islam. Sehingga mereka sukar membedakan mana dongeng, mana yang fakta. Sukar sekali. Kalaupun kita tunjukkan fakta, ya susah, ke ujungnya terjadinya ya cognitive dissonance kalau dalam bahasa psikologis. Artinya dalam antara kenyataan yang mereka ingin dan keyakinan yang mereka amalkan itu bertolak belakang. Dan itu sangat tidak sehat dan tidak bisa dijadikan sebagai fondasi kebenaran. Saya kira demikian dulu, Juli. Coba ini sebelum ditambah, mungkin Juli mungkin nanti ada tambahan. Saya sambut dulu Ibu Ira. Bu Ira ya. Selamat malam Ibu Ira. Apa kabar? Tolong dibuka mic. Bu Ira, selamat malam. Dibuka mic-nya, Bu. Saya izin turun ya Pak Cakra, that's very clear for me.
Terima kasih. Pak Yohanes, terima kasih. Setia sama Pak Cakra. Fantastik, Pak. Terima kasih. Sama-sama, sama-sama. Ibu Ira. Bu Ira, selamat malam Bu Ira. Teman-teman sambil nunggu Bu Ira minta tolong di follow akunnya Yuli Pak Cakra. Maaf ya Pak Cakra, jangan marah. Ya silakan ya. Baik. Akunnya Yuli belum bisa open cam ini. Silakan Bu Ira, Boleh saya selamat. lanjutin Pak Cakra? Mungkin Ibu Iranya sambil nunggu Bu Iranya. Oh boleh ya, Pak Pengamat ya silakan. Kalau ada mau ditambahkan. Saya tambahkan tadi itu yang saya tanyakan tadi itu terkait dengan Al-Quran dan hadis ini, bahwa dikalan oleh cendekiawan Islam Barat, tokoh-tokohnya sendiri yang tadi sudah diungkit oleh atau sudah disebutkan oleh Pak Yohanes sendiri, Ya. bahwa mereka klaim bahwa itu baik itu Quran dan juga hadis adalah wahyu dari Sang Pencipta, yang mereka anggap Sang Pencipta ya. Walaupun dalam tanda kutip seperti yang Bapak Cakra tadi nyatakan bahwa itu kalau tidak sesuai dengan bahasa Arab dan tidak diterima oleh logika, ya itu perlu dipertanyakan, kan begitu Pak ya? Iya, iya benar. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah ketika Quran dan dalam Alkitab juga menceritakan bahwa ketika pesan Tuhan itu datang kepada Nabi Musa pada awalnya itu kan ada umat yang dipimpin itu dan disaksikan oleh umat itu sendiri ketika turun wahyu itu, atau ketika Tuhan itu berpesan kepada Musa, bahkan disertai dengan mujizat-mujizat sehingga menguatkan bahwa itu benar wahyu dari Tuhan atau Sang Pencipta itu sendiri. Ada kekuatan dibuktikan dengan itu. Nah, kembali kepada Al-Quran dan hadis tadi, bahwa memang benar yang Bapak Cakra nyatakan bahwa itu perlu dipertanyakan keabsahannya, apakah itu wahyu atau memang hanya tulisan atau hanya dongeng-dongeng yang dinarasikan oleh seseorang gitu. Nah, ini kepada teman-teman yang di bawah juga perlu kita, bukan kita di sini bukan kita untuk ini ya, kita hanya diskusi-diskusi biasa aja, bukan kita mencari benar atau salah, enggak. Kita di sini hanya mana sih yang ini, yang logis, yang sesuai dengan nalar berpikir kita aja sendiri dulu. Makanya saya tanyakan tadi Pak Cakra terkait dengan ini, bahwa memang di dalam Quran dan hadis itu sering bertolak belakang antara Quran dan juga hadis, sehingga ketika tidak ditemukan jawaban di Quran, maka hadislah yang menjadi jawabannya. Seolah-olah padahal dalam Quran itu sendiri menjelaskan bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Bahkan ada ayatnya bahwa itu Quran itu lengkap, sempurna. Dan ini klaim-klaim ini yang memang sering sekali dinyatakan dalam diskusi-diskusi agama atau lintas agama. Narasi-narasi seperti itu bahwa Quran itu lengkap, sempurna, dan tidak bisa diubah-ubah begitu. Bahkan di lain sisi juga mereka pakai hadis untuk menjelaskan Al-Quran itu sendiri, Pak Cakra. Nah, dari penjelasan tadi itu bahwa apakah itu tokoh atau cendekiawan itu mendunia berpikir atau bernarasi seperti itu, atau memiliki pola pikir seperti itu, mempertahankan seperti itu, atau memang hanya di Indonesia aja? Baik, terima kasih Pak Pengamat. Ya, puji nama Tuhan. Saudaraku, terima kasih sudah tonton video diskusi ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan lagi diskusi yang sangat hebat dari seorang apologet Kristen yang sangat luar biasa, di mana beliau namanya adalah mata pisau yang sangat tajam dalam mengupas tuntas akan kebenaran. Yang penasaran dengan videonya, mari kita lanjut tonton video diskusi berikut ini, silakan. Gak apa-apa kok, aku temenin kamu aja. Udah bayar guys, nggak mau, nggak kuat. Iya, aku kuat kok. Aku tahu. Udah bayar guys. Kamu asalnya dari mana? Habis itu masya Allah, aku dari Cianjur, Jawa Barat. Oh, Cianjur. Ya, makasih Udah. Kak Elma. Udah makan belum? Abang katanya abang Bapak Ustad.
Bukan, saya bukan Ustadz. Ustadz dia Habib. Loh, kok jadi Habib lagi? Nggak Dari tahu di Ustadz sini. loncat. Dia Ustadz mau kondo. Ustadz Mokondo lah. Ustadz anak pengusaha Kalimantan menangkan Cipa kalahkan ketua pisau. Iya, kalian kalahkan ketua kalian ya. Masuk kalian ke sini semua. Bagaimana ini semuanya dipanggil Ustadz, Habib? Sebenarnya saya ini siapa sih? Dari Nggak tahu, Bang. Ustadz, Kita Habib, kenalan. lama-lama dipanggil imam besar lagi. Abang dari mana menangkan? Aku dari Boyolali. Oh, Boyolali, salam kenal. Salam kenal. Marmatata, welcome. Habib dia itu keturunan ke-1000. Dia bakal ini kan Ustadz yang terkenal itu, ya ganteng banget. Iya kah? Kok aku nggak tahu? Enggak. Saya nggak terkenal kok. Kamu lebih terkenal soalnya. Lama. Coba typing Kak Elma tahu abang sebelah Kak. Aduh, aku habis challenge guys. Kamu challenge-nya biasanya apa? Aku mah kresek yang kayak gitu doang, panci-panci, nggak yang barbar-barbar, takut. Ya kita challenge aja berdua. Gimana, mau nggak? Takut aku kalah ada orang. Gak usah dulu. Iya, Oh, Pak jangan yang Ustadz. Salam jangan yang kenal ya, Pak ribet-ribet. Ustadz. Pak Ustadz, salam Enggak, saya kenal. bukan Ustadz. Nah, itu Kak Elma typing. Saya ini misionaris. Dia Habib Kak, masih bujang loh. Oh my god, masih bujang. Masih bujang mau nggak? Kalau aku bujang, kira-kira aku ini tipemu nggak? Enggak. Kenapa? Karena aku nggak suka cowok yang banyak senyum. Oh ya udah, aku Iya, ini nggak senyum. Bener-bener. Apalagi syaratnya biar aku ikutin. Aku follow dulu abangnya deh, nanti aku lihat berandanya ya, soalnya aku nggak tahu teman-teman. Iya, kalau aku tuh tipe kamu nggak, katanya nggak suka senyum. Apalagi? Ya Allah, malah dia ngomong sana. Di sebelah penontonnya cuma 5K, bukan cuma itu banyak. Dia doyan bocil kakak, tapi aku bukan bocil, berarti aku bukan seleranya sebelah ya. Enggak kok, kamu aduh berisik ini. Kamu seleraku kok. Tapi Guys, tak. Mbak Neng. Itu anaknya berapa sih? Anak aku 12. Kayak pemain bola dong ya. Iya, suami aku juga 12. Banyak amat Kan digilir nanti gitu. pisau. Ya sekarang aja hati aku udah kena tatapan matanya yang tajam itu, takut. Jangan takut dong, aku baik loh. Dia penghafal Al-Quran, Masya Allah. Pesan banyak yang nonton, ganteng meren ya. Kenapa sih? Tahu banyak banget yang tadi istrinya udah 3, emah. Tapi dia masih sedikit istrinya, aku 12, dia 3, sedikit banget. Ya udahlah ya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, ganti. Ngomong terus nggak ada berhentinya. Ngomong terus. Kapan gue dikasih kesempatan untuk ngomong?
Buta huruf itu belajar, bukan kau jadi tambah bodoh. Berhenti ku ancam-ancam sah, nanti satu kar kodeng babi. Kalau su buta huruf itu belajar, bukan kau jadi tambah bodoh. Berhenti ku ancam-ancam sah. Hei, Nah, turun ya. Makasih. ya udah. Aman, loh kok kabur sih dua-duanya? Ini berminyak nih, kurang percaya diri berarti nanti. Hey umat mau kalau su buta huruf itu belajar, bukan kau jadi tambah bodoh. Berhenti ku ancam-ancam sah, nanti satu kar kodeng babi. Kalau su buta huruf itu belajar, bukan kau jadi tambah bodoh. Berhenti ku ancam-ancam sah, nanti satu kar kodeng babi. Umama kondo, otaknya kerbau. Umama kondo, buntian ape erabe. Umama kondo, kau cukar deleng. Umama kondo, otaknya kerbau. Umama kondo, buntian ape erabe. Umama kondo, kau cukar deleng. Umama kondo, 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 kondo. Umama kondo. Dikasih tahu kebenaran malah membelah kedustaan. Ini karena umat Mokondo belajar kepada si Mokondo, si nabi palsu yang buta huruf, makanya tidak bisa pintar. Dasar umat Mokondo hanya jadi sumber kebodohan. Dasar umat Mokondo tidak mau berpikir kritis, dikasih tahu kebenaran malah membelah kedustaan. Ini karena umat Mokondo belajar kepada si Mokondo, si nabi palsu yang buta huruf, makanya tidak bisa pintar. Dasar umat Mokondo hanya jadi sumber kebodohan. Jadi Hindu,
jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia yang punya adab dan moral. Jangan seperti umat Mokondo yang kerjanya hanya berdusta, mencoba membolak-balikan fakta sejarah bangsa Indonesia. Mata pisau hadir untuk mencerdaskan bangsa. Mata pisau di sini tidak bawa suku, ras dan agama. Mata pisau hadir untuk mencerdaskan bangsa. Mata pisau di sini tidak bawa suku, ras dan agama. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia yang punya adab dan moral. Jangan seperti umat Mokondo yang kerjanya hanya berdusta, mencoba membolak-balikan fakta sejarah bangsa Indonesia. Mata pisau hadir untuk mencerdaskan bangsa. Mata pisau di sini tidak bawa suku, ras dan agama. Mata pisau hadir untuk mencerdaskan bangsa. Mata pisau di sini tidak bawa suku, ras dan agama. Oke, masih di OWO FM 3351 ya. Tadi sedikit yang namanya cari duit ya begitu. Karena kesibukan para lelaki di dunia ini adalah cari duit. Jadi kalau ada yang namanya duit ya sabar dulu yang. Oke, nggak ada lagi yang mau nyari nih. Jadi kita cari aja di luar gitu ya. Mungkin ada yang mau. Malu saya mengatakannya. Ayang Seli, coba kita ke Ayang Seli. Dinar Candy. Aku lawan Dinar Candy lagi ah. Dinar Candy nggak mau lagi. Zaski ada lagi yang ini ada lagu apa lagi?
Slogan umat Nabi mau kondo, sekali mau kondo tetap mau kondo. walau sudah tahu itu kriminal. Nabi mau kondo selalu di hati. Slogan umat Nabi mau kondo, Sekali mau kondo tetap mau. Bel, kayaknya kita pernah ketemu ya. Kapan ya? Udah lama banget kayaknya. Apa yang kita bicarakan waktu itu? Apakah tentang cinta kita? Nggak tahu, aku kayak lupa, nggak pernah inget. Ingat aku. Kenapa kamu nggak selalu mengingatku? Padahal aku tuh selalu mengingatmu loh. Aku tuh selalu terbayang-bayang wajahmu yang cantik jelita dan tidak sombong gini. Kenapa kamu sering melupakanku? Bukan melupakan, memang tidak ingat. Ya guys. Gimana kalau malam minggu ini kita dinner kita? Kamu udah makan belum? Sore ini belum kan? Ya udah malam. Gofotin aja bisa. Lagi demo, nggak bisa. Bisa. Aku kemarin habis GoFood bisa kok, aman. Ya udah, alamatnya di mana? Mau makan apa sayang? Mau sushi. Sushi yang daerah mana yang enaknya? Bawah ada sushi. Mesen di yang bawah aja, yang di bawah. Sushi si milik Kitty. Itu enak susinya. Yang di mana di bawahnya sayang? Di bawah itu, di bawah dia sushi go aja, sushi go yang murah aja. Masa untuk kamu? Kan di atas, dia di bawah. Apa? Masa untuk kamu yang murah sih? Aku nggak suka. Gak apa-apa kan ini masa percobaan, ini beli yang murah-murah dulu. Nanti kalau udah agak lama baru channel Gucci gitu kan. Oh, pemain ini. Ini bukan ini udah pemain. Walah. Awal mula tuh yang pelan-pelan aja dulu ya, ntar baru mulai ya. Kayak Pemula gitu. Ini masih pemula. Iya, kalau yang ini kan, kalau yang udah itu kan langsung, aduh aku mau emas. Awal. Ini pemula guys, pemain muka lama. Habib Royal kok pandai rayu. Iya, Royal ini aku. Oh, Royal. Ini kakak, tas Abel masih kurang 1. Mau? Apa itu? Tas apa yang kurang? Hermes? Abel belakangan ini Abel mah nggak ada yang bermerek kok untuk sekarang, makanya mau minta yang bermerek sekarang. Yang bermerek seperti apa, Abel? Apa aja. Iya, sebutin mereknya sayang biar Om tahu. Yang bagus apa, yang ini, yang keren. Apa namanya, bidadari aja namanya. Iya, tas bidadari mau nggak? Kamu pernah lihat tas bidadari? Enggak, itu mah nggak mau kalau yang itu. Udah tas Brixton mau nggak? Brixton. Mau yang Christian. Kalau enggak, Mau CD ya? SL aja, yang SL. Mau yang CD gitu? Apa yang CD? Iya, Christian Dior kan. Iya. Mau Yang itu juga boleh. brosurnya. Kamu kalau kamu nih orangnya lebih santai ya, Abel ya.
Emang biasanya kayak gimana? Ya kalau kamu nih kan face-nya face introvert ya. Introvert ya kamu? Dikit. Kalau keluar Keluar takut hitam gitu kan? Iya. Nggak sih, abang memang ini kulitnya kuning, nggak putih. Maksudnya putih enggak, hitam enggak gitu, sedang. Kamu dulu ini ya pesantren ya? 6 bulan doang. Aulia, Sanawiyah? Sawaniyah. Apa? SMA apa di itu, di pondokan lupa aku. Itu Sanawiyah. Nah, Sanawiyah. Oke. Pantas kamu introvert ya? Iya. Sering ini ngaji juga? Kalau sering enggak sih, kalau sering. Tapi udah lama nggak ngaji sih aku. Hah? Udah lama nggak ngaji, nggak sering tapi udah lama nggak ngaji. Masih ingat nggak? Masih bisa baca, nggak buta huruf. Ya udah coba baca. Waqalu mana? Dim dulu. Sabar sayang, buru-buru Nggak pakai kali. nada ya. Aku nggak pakai nada ya tapi. Waqalu ya ayyuhalladzin nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Waduh. Artinya Pakaian enggak, Abel nggak ngerti. Ini karena Abel bukan hafiz. oh nggak tahu artinya. Nah, nggak, Abel ngaji biasa. Abel ngaji terus hafalan kayak gitu. Tapi ya banyak yang hafalan yang lupa. Ini artinya dibacain Bel. Dan mereka berkata, wahai orang yang pada diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar astagfirullahaladzim. Oh itu kan ini untuk ini kan. Apa sih? Itu mah bukan benar-benar ini. Apa sih kalau kata orang itu tuh kayak ada yang nyebutin kalau Nabi Muhammad itu kayak gitu, bukan untuk Nabi Muhammad langsung gitu, ngerti nggak sih kakak maksud Abel? Gimana maksudnya? Itu tuh kayak ada orang yang benci sama Nabi Muhammad, dia ngomong kayak gitu sama Nabi Muhammad gitu, bukan artinya bukan Nabi Muhammad gitu, bukan. Itu ada orang yang nggak suka terus ngomong kayak gitu. Baik. Tapi kamu kenapa kaget dengan artiannya awal? Memang nggak diajarkan untuk tahu gitu artinya? Apa? Enggak, Abel kan memang bukan hafiz. Abel cuma ngaji doang. Emang hafiz tahu artinya ya? Apa? Emang hafiz itu tahu artinya? Kebanyakan kalau hafizah itu juga tahu artinya, dia kan tahu letaknya dari mana, ayat berapa. Kayak misalnya ada yang ini Abel ngaji di ayat berapa terus kayak apa ya? Thank you Kak Melon, makasih laporannya. Kayak gimana ya? Susah banget ya jelasinnya. Pastilah kalau hafiz tahu dari artinya ini nggak semua mungkin ya, cuma pasti ada yang tahu dong. Kalau kamu memang nggak tahu artinya? Enggak. Iya udah lama banget gak ketemu. Kamu dari mana aja Kak Melon? Wah masa hafal nggak tahu artinya? Aku nggak hafal. Thank you, makasih Lai Sinaga. Aku nggak tahu artinya guys. Aku nggak hafal, aku bisa baca. Aku bilang kan tadi aku nggak buta huruf. Aku bisa baca. Halo Momris, welcome. Ini cantik guguknya. Apa gunanya membaca tapi tidak tahu artinya, Kak? Oh alah, ya aku ngerti sekarang Kak Gum. Aman. Iya karena didokterin kalau ngapal bahasa masuk. Karena didokterin guru. Karena kata orang itu sudah gila. Aduh. Nah, ini nih terlalu ini nanti guys.
Iya, yang ngerti-ngerti sayang. Makasih guys ya. Aman. Kenapa? Enggak, aku ini kok teman-teman aku. Kamelon kamu dari mana aja Kamelon? Abel, Ya, kamu memang nggak diajarkan untuk mengerti? diajarin pastinya. Cuma kan Abel namanya anak-anak ya dulu pasti bandel. Ada yang benar-benar. Iya benar Kaden. Abel kan namanya juga anak kecil ya dulu ya, mau dulu sampai dipanggilin lagi main suruh ngaji. Gimana lah, tau lah kakak, namanya anak nakal dulu masih kecil, disuruh ini tetap nggak mau, kekeh nggak mau hafalan kayak gitu. Abel ngaji tiap sore tiap malam gitu. Tapi nggak tahu artinya ya? Enggak. Baik ya, yang penting kita tahu lah ya cara belajar Abel. Jadi teman-teman, memang rata-rata semuanya seperti itu, jadi jangan disalahkan ya. Oke Abel ya, thank you ya. Oke, bye-bye. Survei membuktikan yang penting itu udah ada poinnya, jadi udah mau ngapain lagi silahkan. Udah dibuktikan ya sudah, apalagi yang dikejar. Yang penting kita surveinya udah dapat. Ini kok nggak ada lagi ya? Kisah sedih dari seorang bocil bernama Alicia yang hidupnya dibayangi trauma. Thank you buat Bang Tulus dan siapa nih yang udah tap-tap layar nih, belum share-share ya. 6 tahun. Yang belum absen jangan lupa untuk absen ya. Kita mulainya lebih awal karena memang mau malam minggu ya. Bocah kecil yang tidak mengerti cinta dan nafsu, tetapi dipaksa untuk menikahi monyet berumur 6 tahun. Seorang bocil yang tidak mengerti cara berumah tangga, tetapi dipaksa untuk melayani kakek bandot tua. Sungguh malang nasibmu Alicia, harus dikawini seorang kakek bandot tua. Sungguh biadab sifatmu Mama Dimo Kondo, memaksa seorang bocil melayani nafsu birahimu. Dan sekali lagi thank you buat teman-teman semua yang udah selalu support room ini ya. Untuk itu ini ada teman kita dari Shana. Halo Shana yang cantik. Halo. Gak kelihatan karena tinggi, betul? Ya Kak Mata. Kita pernah berjumpa ya? Pernah match, kayaknya enggak.
Pernah ketemu secara real ya? Enggak ya? Kamu tinggalnya di Jaksel kan? Salah, bukan. Oh bukan, berarti salah. Kamu tinggalnya di mana sayang? Kok sayang, lagi mulutku terlalu lemas ini. Bogor. Oh pantas, dingin banget kamu. Full. Biasanya kontennya ngapain, Syana? Kasane. Talk show. Don't you cry. Wih. Thank you. Ayo kita runtuhin Win 17. Asli apa palsu? Apa Kasane? Kenalin dong, ada yang mau kenalan sama kamu, mau nggak? Enggak. Kamu udah punya cowok? Enggak. Kenapa nggak mau cari cowok, cari cewek aja? Hah? Enggak mau, belum waktunya. Emang umur berapa kamu? Si kecil. Iya dia. Umur berapa, Dek? Si kecil, Om. Ih, kok panggil Om sih? Robert. Jangan panggil Om dong. Nanti Om senang, Om puas, Om bayar. Banget ya udah uncle. Panggil aja sayang, Eko sayang. Uncle umur berapa? Aku 22, kamu umurnya berapa? Gak mungkin 22. Gak mungkin. Kasih tahu yang benar. Aku konsisten loh umurnya loh. Setiap kali tuh 22. Dari tahun ke tahun tuh karena aku tuh memang konsisten sih, baik dalam hal apapun, termasuk umur ya. Umurnya gak naik. Iya dong, kan kita tuh harus konsisten jadi orang gitu kan. Bener gak? Kamu berapa? Siapa Isya? Aku Iya sayang. 19. 19. Belum ada pasangan. Kan masih kecil, 21 plus baru bisa. Aisyah itu di umur 19 tahun udah menjanda loh. Kok kamu enggak? Belum punya. Iya, kan beda zamannya. Beda zaman. Iya. Kenapa bisa beda zaman sayang? Kalah dong. Teman-teman nih, ada yang nanya ya, sebentar ku cari dalilnya. Benar loh Aisyah tuh menjanda umur 19 tahun. Benar kan? Shanas? Gak tahu. Bentar ku cari ya, biar teman-teman di bawah juga tahu. Nih. Dong guys. Uncle, winnya runtuh ya Uncle. Nih ya, teman-teman harus tahu nih ya. Sahih Bukhari nih dalam hadis 4738. Ya, dari sini dari Aisyah mengatakan Nabi menikahinya saat dia berumur 6 tahun. Nih 6 tahun dinikahi. Ya, kemudian ia digauli pada saat berumur 9 tahun. Nih. Dan Aisyah hidup bersama dengan Nabi selama 9 tahun. Artinya Ya, ini. Oh iya Kak Sang. 9 tambah 9 itu 18. Ya Kak. Guys, ujung Ya, jadi udah dikasih tahu ya guys ya. Tapi selain iPad, kira-kira adakah solusi lain yang lebih terjangkau gitu guys? Waduh. Iya. Guys, ujung guys. Ya.
Digas guys. Ya kalah kita. Ih, Karobet. oh my Karobet god. take show. Jadi ini ya teman-teman semua ya informasinya ya. Nishanas nih, kenapa aku bisa kalah darimu sayang? Udah kan satu naik aja. Kan aku kalah. Ya udah satu lagi las ya. Las ya. Tetep guys. Sebelah gak mau kalah kayaknya. Kamu kenal DJ Mokondo Sawit nggak? Di sini kok dia fokusnya dia bilang kamu mau kenalan sama DJ Mokondo? Oh iya, thank you. Oh, gue malah di mute. Apa nggak di? Gue malah dikacangin guys. Sia-sialah PDKT ini. Padahal aku berharap bahwa nanti dia menjadi bidadari surga dia. Dia harus menjadi bidadari surga sampai di surga pun. Sebelah nggak mau kalah nih. Bang, di surga memang ada bidadari. Adalah di surga. Ada kan di surga bidadari, Kak? Ada. Oh Den. Tuh, bener di surga ada bidadari. Dikasih tahu nggak percaya. Nih buktinya. Ayat. Itu tuh apa? Nih. Bener kan Kak? Di surga ada bidadari kan? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Ini ada ayatnya guys. Jangan kalian itu dikasih tahu tuh dengar. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayung montok yang umur mereka sebaya. Itu tenggulak yang biasa nungguin panen petani padahal belum berubah. Apa tuh? Apa lagi ini? Apa tuh? Lu baru. Digas guys, no rem. Oke kita main aja yang penting. Katrias, thank you. Digas, jangan sampai kita kalah yang kedua kali. No Hodijah, harga diri jatuh no. Kita gas sampai besok pagi guys. No Hodijah. Digas. Welcome to the party now and put your hands up in the air. Kepalanya besar. No. Telapak kasar. Kompel di pundak. Banyak istrinya. Ada bocil kalau birahi. Tidak. Jangan dilihatin ya guys. Umi. Itulah julukannya. Umi. Dia kalah. Umi. Hidup di tanah Arab. Digas guys. Tapi kalau nggak kuat udah. Dia termasuk orang yang buta huruf, tapi kerjanya kain mulu. Jidatnya gosong, tak punya ilmu. Pipisnya jongkok, minumnya duduk. Tak makan babi, minum pipis unta. Kalau berdebat kerjanya muta-muta. Kadrun itulah namanya. Kadrun makhluk yang sangat aneh. Mereka termasuk pengikut buta huruf, kerjanya sembah cium batu.
tap layarnya guys. Di tap-tap layarnya. Thank you buat semua yang udah selalu berpartisipasi di room ini. Yang udah selalu bersama-sama. Mereka termasuk pengikut buta huruf, kerjanya sembah cium batu. Kadrun itulah namanya kadrun. Kadrun Makhluk yang sangat aneh. mereka termasuk pengikut buta huruf, Kerjanya sembah cium batu. Oke. Kadrun itulah namanya kadrun. Makhluk yang sangat aneh. Mereka termasuk pengikut buta huruf, kerjanya sembah cium batu. Ini kenapa ini? Nggak mau jalan-jalan. 1, 2, 3. Nggak ada pula lagi ini. Masindo, Clara. Oke ya, thank you buat semua yang udah selalu yang namanya tap-tap layar, yang udah share-share, yang udah nge-give, yang udah posting ulang, dan semua yang kalian lakukan di room ini. Thank you buat semuanya. Terpisau-pisau, kalian semua terpisau-pisau, menyala abangku, pisau-pisau. Terpisau-pisau, kalian semua terpisau-pisau, menyala abangku, terpisau-pisau, menyala. Hai cantik. Halo. Suaranya lembut banget, udah kayak salju aja. Liora. Iya. Dari mana asalmu? Aku Jakarta. Jakarta aman? Lagi nggak aman. Tapi aku bersamamu aman kok. Sabar dulu. Jangan langsung romantis dulu. Kamu nggak keluar malam minggu? Baby boys, aku nggak pernah keluar, di rumah aja. Oh, mau langsung aku ketemu sama papi mami gitu? Boleh. Langsung gitu dulu. Kamu agamanya apa? Aku Muslim. Muslim. Nggak bisa dong, harus akad. Ganti musiknya yang mau akad.
Iya. Iya. Pesundal tuh apa ya? Apa itu? Gak ngerti. Ini ada yang komen. Pesundal, apa itu? Nggak ngerti juga, mungkin emaknya. Kamu umur berapa, Liora? Aku 24. 24 udah punya cowok belum? Belum punya. Ini nih yang Om suka. Om suka nih yang belum punya ini. Kenapa belum punya? Banyak pilihan apa gimana? Milih-milih ya? Masih muda emang harus banyak pilih-pilih. Kan tujuannya buat masa depan. Nih bersama dirimu. Woi, tap layar. Ketawa ke tiwi nggak tap layar dari tadi. Kalah kan gua. Tuh yang cowok-cowok tuh nggak usah terpesona dengan di sebelah, tap layar aja. Nih Bang Tulus. Aku di Jaksel, kamu di mana asalnya? Jakarta mana? Ih, Kak Ariana, makasih Kak Ariana. Aku pick 2. Nggak kena imbas dong Epic 2 ya. Kebanyakannya di pusat soalnya. Enggak. Kan di pick 2 di Jakarta Barat. Thank you Kak Ariana. Kirain Jakarta Utara Epic 2. Nggak tahu. Barat ya? Nggak tahu utara apa barat. Ya aku juga nggak tahu sih, aku cuma nebak doang. Soalnya aku tersepona dengan keindahan di depan. Ah gitu. Apa sih yang enggak buat kamu gitu kan? Kamu udah punya iPhone? Enggak, aku pakai Android. Kak Kim. Mau dibeliin sama si Kak Tulus Hutagalung. Aku bisa beli sendiri. Kamu nggak mau dibeliin sama Om? Ah Kak Kim, enggak mau. Ih, Om udah mau nawarin, ini nggak mau ini. Maunya apa, Dek? Aku udah terbiasa beli sendiri kok. Ih, tapi kan Om mau ngasih. Enggak mau. Tapi jangan dilihat loh yang kayak gini nih agama loh ya, agamis banget loh. Jangan dilihat dari luarnya. Ini jago ngaji loh guys ya. Kalian jangan lihat yang kayak gitu. Bener gak kamu? Iya kan sayang? Kata siapa kamu enggak? Oh, nggak pernah ngaji? Pernah tuh ngaji. Bisa baca? Enggak ngaji. Iya, bisa biasanya ngaji nggak? Ika hehe. Aku kalau ngaji paling ini kan soal agama ya, masa di publik sih? Nggak apa-apa, keles kan sekarang tuh agama kan udah taruh di KTP, jadi nggak masalah. Enggak lah, cukup aku Cukup aja hanya, yang cukup kita berdua. Ya bisik-bisik aja kalau gitu, mereka jangan tahu gitu kan. Cukup kita berdua aja, mereka nggak usah tahu. Enggak sih, kan rahasia kita berdua. Bisik-bisik aja gitu. Kayak contohnya nih ya, kalau kamu baca Quran gitu kan, atau ngaji gitu kan, bisik-bisik aja, begitu ya? Iya.
Mana iya, orang harus tahu tajwidnya. Nanti kalau iya tuh contohnya kayak gini teman-teman. Harus tahu tajwidnya. Wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alai. Waqalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihil dzikru innaka lamajnun. Jago ini. Artinya? Enggak, aku bukan seorang ustazah, aku nggak tahu artinya. Aku cuma bisa baca-baca aja sih. Tapi kan namanya juga kan aku bukan manusia sempurna, ada salahnya juga aku. Wahai orang yang kepadanya diturunkan Kenapa? Maksudnya? Apa maksudnya? Apa sayang yang ditanya? Sayang? Loh kok masih loading dia, biji mana ini? Apa yang maksudnya? Bye. Apa salah dan dosaku sayang? Cintaku kamu tak balas-balas, tiba-tiba bye saja. Sisterku terpisah-pisah menyala bapak ibu. Thank you buat semua yang udah selalu hadir ya, dan yang udah selalu bersama-sama. Yang terbaik, yang sudah tap layar, yang sudah left flying, yang sudah posting ulang, yang sudah kirim love orange, yang bagikan di YouTube, yang bagikan di Facebook, yang sudah selalu mendoakan, yang sudah kirim gift apapun itu. Terpisah, kalian semua terpisah-pisah menyala abangku, terpisah-pisah menyala sisterku, terpisah-pisah menyala bapak ibu. Thank you buat semua yang udah selalu bersama-sama di sini ya. Pisau, kalian semua terpisau-pisau menyala abangku. Pisau menyala sisterku, terpisau-pisau menyala bapak ibu. Bang, aku mau tanya bang. Tadi kan ada nih yang ngomong disuruh aku tuh baca ngaji kan. Nih abang tahu nggak? Tolong bantu aku ya bang ya, biar mereka viewersku di bawah nih. Coba bacain bang. Waqalu. Aduh, ntar mataku kurang ini, sabar. Bentar, Waqalu ya ayyuhallazina nuzila. Ya, semua baca semua gitu. Sampai bawah. Iya. Waqalu ayyuhallazina. Waqalu, ada ianya saya. Waqalu ya ayyuhallazin, ya ayyuhallazi nuzila alaihi zikru innakal ham ntar innaka lamajnun. Sorry, mataku kurang ini saya. Mata saya artinya abang tahu nggak artinya kurang paham saya, kurang paham. Waqalu dan mereka berkata, ya udah ini artinya benar nggak ya bang ya? Ini saya dari tadi disalahin terus. Coba bang baca. Kalaulah dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang. Mana ada kayak gitu.
Gue lagi disalahin nanti abang ini. Nggak ada itu Al-Quran sesungguhnya engkau. Nggak ada tuh artinya gitu tuh. Ini gue lagi kan disalahin. Tuh kan. Iya, enggak ada itu guys, itu nggak ada itu. Serius ini nggak ada bang? Nggak ada, mana ada ayat Muhammad itu nggak ada itu, nggak ada. Ih, ini gue yang salah apa gimana sih nih? Al-Quran yang mana yang dipakai coba? Ini Kementerian Agama masalahnya abangku. Masa nggak ada ini kok gini semua? Nggak ada itu, kalian pakai ini terjemahan sendiri tuh. Ya Allah, sejak kapan gua harus terjemahin sendiri? Majnun artinya apa? Majnun. Coba abang buka. Waduh. Ini berat ini saya di. Begitu dia ngomong gitu langsung sinyal dia nge-lag, guys. Oh, sinyalku nge-lag ya, Bang. Kau ngomong gitu langsung sinyalmu nge-lag loh. Lo aku nih lagi cari tahu, Bang. Bang punya Quran gak sih? Punya Quran nggak? Ini bener nggak sesuai dengan Quran yang dicetak nggak? Nggak. Aku nanya dulu, kau Muslim apa bukan? Bukan. Oh ya udah, ya nggak usah. Kau bukan Muslim gua. Lah makanya itu ku tanya. Wa qallu ya ayyuhalladzina nuzila alayya dzikru innaka lamajnun. Gua lagi yang disalahin. Kau baca Arabnya aja salah, enggak usah baca. Kau baca Arabnya aja salah kok. Lu yang nggak tahu artinya, Bang, gimana sih? Gua lagi yang disalahin. Jadi saya harus bacanya gimana? Kau baca sendiri, kau simpan sendiri, kau telan, kau minum jadi obat. Gimana sih, gue kayak baca kagak tahu artinya, ini berat juga sih. Abang tuh yang harusnya kayak gitu. Baca ya, untuk diketahui, bukan baca nggak tahu. Paham maksud kalian. Kita udah paham maksud kalian, wahai apa namanya, para pendusta itu memang kerjanya begitu. Gue lagi yang dikatain dusta. Memang. Biji mana abangku dikatain aku pendusta? Orang lagi belajar ini malah disalah-salahin. Gimana? Gue diajarin bilang ini dusta, ya udahlah gue nggak jadi. Rencana mau login nggak jadi, dibilang udah berdusta duluan. Nah, kalian tuh pendusta. Kalau kalian mencari tahu itu hanya sebuah kedustaan, jadi percuma. Dustanya di mana, abangku? Nah, gini aja, aku paling malas ya main TikTok ini, bukan urusanku hal-hal kayak begitu. Aku malas lihat hal-hal yang kalian berantem ini antara ini kalian berantem. Nah, bukan kerjaan saya itu. Turun. Iya, tapi jangan bilang saya berdusta dong. Udah pergi. Jangan bilang saya berdusta dong. Umat penyembah batu, tak ada gunanya percaya kepada Nabi Mokondo. Hey Nabi Mokondo. Hai susu, kok Milky kok jadi susu sih mikirnya? Iya, namanya susu. Kok bisa? Karena suka susu. Iya, aku kok suka kamu. Isi bonus guys. Aku semua nggak apa-apa ya.
Abang? Apa sih yang enggak buat kamu mau mall, mau kemanapun kamu pergi, aku selalu ada bersamamu kok. Dari mana ini abang? Dari mata turun ke hati sayangku. Malam minggu iya, udah tahu malam minggu. Udah tuh. Terus mau diapain? Mau bersama denganmu. Itu anakmu ya yang di samping? Kenapa kak? Itu anakmu. Mana anakku? Oh, kirain itu tadi kamu ngobrol sama anakmu. Oh enggak, bukan. Ini sama penonton. Aku belum punya anak loh, belum nikah loh. Aja ini terbang dia guys. Kita bikin romantis, yang paling romantis. Gini ya. Itu ininya kan mana? ini. Kapan lagi aku digenitin abang-abang? Ih, jangan panggil abang dong, kayak tukang bakso nanti. Terus apa? Oh om. Ih, jangan om dong, nanti om senang, om puas, om bayar loh. Dibayar berapa om? Emang kamu berapa biasanya? Agak lain, astaga. Loh, Gak boleh ya kamu kan disentil nanti. iya mau dong disentil ini. Udah lama om nggak disentil ini mah. Oh ini disentil. Nanti mau disentil. Mau dong. Apa sih yang om nggak mau dari kamu, say? Ini dari mana Kamu sih asalnya om? dari mana? Om dari mana? Dari hati yang paling dalam untukmu. Adalah om. Kamu di Surabaya aman gak, Milky? Itu banyak banget yang ditutup sih. Kemarin banget nih, kemarin malam ada pos polisi di pinggir jalan. Itu pun dibakar. Kemarin. Tapi aku pas lewat juga. Aku juga ikutan bakar kok kemarin. Bakar apa? Bakar masa lalu. Bakar cintaku padamu. Masa iya sih Vivo? Emang iya Vivo? Kenapa? Enggak. Abang itu bilang bidadari surga. Anjay, surga. Udah pernah ke surga abang? Aku sih nggak tahu surga tuh ada bidadari atau enggak. Kamu suka jadi bidadari di surga nanti? Boleh. Gimana kalau bidadari di hatiku aja? Jangan, om kebanyakan ini udah full date kamu itu, om. Udah ada cek kamu kok. Udah kan transparan, om. Hatinya om itu full banget. Ih, kok tahu sih? Padahal om tuh nggak tahu loh bahwa ada banyak loh. Kok kamu tahu? Ya tahu sabar dong. dulu, jangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Om ini dari mana sih? Kagak dijawab-jawab dah. Aku dari ini Citraland. Lu Surabaya? Iya. Barat. Aku ingin bersamamu. Om suaranya bisa nggak? Nggak. Geli sendiri aku. Aduh, om. Surabaya. Ya udah om ganti aja ya. Suaranya biar bikin merinding om. Masa sih? Masa sih? Mentahin aja sayang. Iya suaranya seksi banget ya. Masa sih? Tapi gini-gini nih dia ketawa-ketawa.
Udah, gak usah pakai efek itu, gak enak dilihatnya. Tadi diprotes suaranya, sekarang diprotes lagi efeknya. Udah, mending lepas Apa itu. salah dan dosaku sayang? Sehingga kamu Ya, memperlakukan aku seperti itu sayangku. Aduh. Nah, mending kayak gitu. Iya, kenapa? Minum sayang, minum. Arek-arek Surabaya. Pakai apa? Ya pakai air putih lah. Ini kode keras ini air putih nggak ada. Hai Kim, ya kan bener. Biar sehat minum air putih yang banyak. Oke. Iya, minum dulu, minum. Belum ambil air. Kalian jangan lihat dia kayak gini loh. Dia ini Hafiz kan dulu kamu Hafiz apa itu? penghafal Quran kan? Enggak. Kamu agamanya apa? Enggak mau. Kenapa tanya agama? Gak mau. Ngapain tanya agama? Berarti ini ibadahnya hari apa? Rahasia dong. Nanti tahu dong kalau disebutin. Oh, Emang kenapa? Coba dengan agama kenapa? Menurut Om ini gimana? Coba. enggak, kan agama tuh kalau saya Kristen ya saya ngomong saya Kristen aja. Kalau kamu agamanya apa? Ya rahasia Om. Biji mana rahasia? Konghucu ya? Mau jawab Om. Aku tidak mau. Nanti aku takut salah dengan jawaban aku. Mending lebih baik aku terdiam. Kalau ciri-cirinya aja, kamu makan babi nggak? Oh, rahasia. Kalau aku jawab iya, langsung dong. Gampang kan? Ternyata oten ini guys, kukira. Om sering dakwah ya Om? Iya, aku sering baptis orang. Kamu mau dibaptis nggak? Mari ku baptis. Gak usah Om, makasih. Biar cepat gitu, supaya hubungan kita terus berlanjut. Kamu mau harus dibaptis sayang. Justru yang hubungan dengan yang sangat-sangat perbedaannya yang sangat-sangat tinggi seperti tembok itu lebih lebih wah gitu loh. Nanti kita DM aja ya kalau gitu ya, biar gampang. Kan iya, temboknya terlalu ke atas. Iya, kita naik tembok aja lah ya kan. Tembok yang tinggi aja aku terobos, anjay. Anjay. Racun dunia karena dia takkan semua. Entus nggak tuh? Entus itu apa sih? Kelakuan encus saat ketemu keledai. Encus itu apa ya encus? Encus. Itu umat-umat Mokondo. Iya, ini aku baru lihat nama kamu PT Mokondo. Waduh. Berarti modal itu doang dong. Iya, aku komisaris. Jadi aku tuh karyawan-karyawannya Mokondo semua. Jadi pendukung. Aku mengawasi yang PT UMI kan, PT Umat Mokondo Indonesia. Jadi supaya karyawan-karyawan itu jangan Mokondo terus. Makanya dinamakan Umat Mokondo Indonesia atau disingkat UMI. Berarti khusus yang Mokondo ya. Jadi diawasin tuh si Mokondo jangan jadi buta huruf. Belajar dari orang yang pintar.
Setiap hari tuh kerjanya hanya jadi buta huruf aja tuh. Oh, Makondo. Oke, Makondo. Thank you, Lo mau kemana sayang? Mau turun, Jangan turun dulu dong, kan Om belum selesai. Kan udah selesai 2 match. Om maunya lagi dan lagi. Kok berkali-kali sih, Ya soalnya Om betah. Astagfirullahaladzim. Puji nama Tuhan, demikianlah video diskusi yang dapat kita dengarkan dari Bang Mata Pisau dan juga Profesor Pak Cakra yang telah menyampaikan akan kebenaran. Kiranya bagi teman-teman yang belum mengenal akan kebenaran, semoga dengan adanya kesaksian atau video yang kami bagikan ini dapat mencerahkan akan pikiran kita, dan kita boleh memilih akan ajaran-ajaran yang mengajarkan kita tentang kebaikan. Ya saudaraku, sekali lagi terima kasih buat semua yang setia dukung dan juga support channel ini. Doa kami selalu menyertai saudara semua. Mari juga kita doakan teman-teman kita yang berapologet agar banyak jiwa yang mengalami akan lawatan Tuhan, kemudian mereka mengambil keputusan untuk bertobat menjadi pengikut Kristus oleh karena mendengarkan ceramah atau diskusi dari teman-teman kita apologet Kristen. Ya saudaraku, sekali lagi terima kasih. Mari share akan video ini di grup-grup rohani biar semakin banyak jiwa yang diselamatkan Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih dan salam, sampai jumpa di video kami selanjutnya.